Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Antum bi khair? Bagaimana kabar antum semuanya? Apakah dalam keadaan baik? As'alullaha an yudima alaikumus siha wal afiyah wa an yahfadzakum min kulli su'in wa marad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua dari wabah pandemi virus corona ini, dan mudah-mudahan kita bisa kembali sekolah nantinya tatap muka langsung. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar juga tentang at-tahiyyatu wat-ta'arufu. At-tahiyyatu artinya pemberian salam, wat-ta'arufu artinya perkenalan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar lagi tentang at-tahiyyatu wat-ta'arufu pada hiwar yang ketiga. Kenapa ada hiwar 1, hiwar 2, hiwar 3? Kemarin Buya telah jelaskan agar antum semua bisa memperkaya kosakatanya tentang perkenalan dan pemberian salam menggunakan bahasa Arab. Pada hiwar 2 kemarin, kita telah bercerita tentang apa kebangsaan seseorang tersebut dan dari mana orang itu berasal. Dan pada hiwar yang ketiga ini, kita akan belajar lagi tentang at-tahiyyatu wat-ta'aruf yang berkaitan dengan profesi seseorang. Silahkan antum buka bukunya pada halaman 6 bagi yang punya buku. Bagi yang tidak, silahkan dilihat di layar. Buya telah tampilkan halaman berikut. Di halaman 6 tersebut ada 2 buah gambar. Gambar yang pertama ada 4 orang laki-laki, dan yang gambar yang kedua ada juga 4 orang perempuan. Sekarang kita akan belajar dulu tentang gambar yang pertama, 4 orang laki-laki. Baiklah, kita mulai. Al-hiwarus salis. Hiwar artinya percakapan, as-salis artinya yang ketiga. Jadi ini percakapan kita yang ketiga. Unzur wastami' wa a'id. Unzur, lihatlah, wastami' dan dengarkanlah, wa'id dan ulangilah. Yang pertama, Ahmad, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Badrun, Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Ini merupakan sapaan umum yang digunakan seseorang untuk menyapa. Lalu Ahmad berkata, ia mengenalkan saudaranya. Hadza akhi, katanya. Ini saudaraku. Huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Lalu Badrun berkata, ahlan wa sahlan, katanya. Selamat datang kepada saudara Ahmad tersebut. Lalu Ahmad berkata, ia mengenalkan orang yang lagi bersamanya. Katanya, hadza sadiqi. Hadza artinya ini, sadiqi artinya temanku. Huwa, dia, muhandisun, seorang insinyur. Jadi arti lengkapnya, ini temanku dan dia seorang insinyur. Lalu al-akh, al-akh ini artinya saudara. Apa katanya? Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Lalu Ahmad, ia berkata, ma'assalamah. Artinya sampai jumpa. Ini merupakan kata sapaan umum yang digunakan untuk seseorang ketika ia pergi atau berpisah. Lalu dijawab oleh Badrun, ma'assalamah. Sampai jumpa juga. Thayyib, kita lanjutkan pada hiwar yang kedua. Ada gambarnya 4 orang perempuan yang mana ia juga mengenalkan saudaranya dan apa profesinya. Yang pertama, nada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Huda, Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Ini juga sama halnya merupakan sapaan umum ketika ingin menyapa seseorang. Lalu nada hadhihi ukhti hiya tabibatun. Hadhihi artinya ini, ukhti artinya saudaraku, hiya artinya dia, tabibatun artinya dokter. Jadi arti lengkapnya, ini saudaraku, dia seorang dokter. Lalu kata Huda,
Ahlan wa sahlan katanya. Selamat datang. Lalu nada mengenalkan lagi seseorang yang lagi bersamanya. Katanya, hadhihi sadiqati. Hadhihi artinya ini, sadiqati artinya temanku. Hiya, dia, talibatun, seorang pelajar. Jadi arti lengkapnya, ini temanku dan dia seorang pelajar. Lalu dijawab oleh al-ukhtu, artinya saudara untuk perempuan. Ahlan wa sahlan katanya. Selamat datang. Selanjutnya nada pun berkata, ma'assalamah, artinya sampai jumpa. Lalu Huda juga berkata, ma'assalamah, sampai jumpa kembali. Pada hiwar yang untuk laki-laki dan perempuan ini, ada poin yang perlu antum ketahui bahwasanya kata tunjuk dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ini bisa digunakan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan atau untuk mudzakkar muannas. Tapi dalam bahasa Arab, hadza digunakan untuk laki-laki dan hadhihi digunakan untuk perempuan. Dan poin yang kedua yang perlu antum ketahui adalah setiap kata yang di akhir katanya terdapat ta marbutah, ia menunjukkan muannas atau untuk perempuan. Contohnya, tabibatun. Tabibatun. Ada ta marbutah di ujung kata tersebut. Itu menunjukkan untuk perempuan, yang mana artinya dokter tapi untuk perempuan. Kalau tabibun itu dokter juga tapi untuk laki-laki. Itulah perbedaannya antara mudzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Ada tambahan ta marbutah di belakang kata tersebut. Selanjutnya silahkan antum buka halaman 7 bagi yang punya buku, bagi yang tidak silahkan dilihat di layar. Buya telah tampilkan halaman berikut. Di situ ada 12 kosakata yang perlu antum kuasai yang berkaitan dengan hiwar kita yang sekarang. Yang pertama, mudarrisun. Itu artinya guru untuk laki-laki karena tidak ada ta marbutah di ujung kata tersebut. Yang kedua, talibatun. Artinya siswa, tapi ini siswa perempuan. Karena apa? Karena ada ta marbutah di ujung kata tersebut. Yang ketiga, tabibatun. Artinya dokter, tapi dokter perempuan. Yang keempat, muhandisun, artinya insinyur untuk laki-laki. Yang kelima, akhun, artinya saudara laki-laki. Ukhtun, artinya saudara perempuan. Yang ketujuh, sadiqun, artinya teman laki-laki. Sadiqatun, artinya teman perempuan. Yang kesembilan, hadza, artinya ini untuk laki-laki. Hadhihi juga ini, tapi untuk perempuan. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Dan hiya artinya juga dia, tapi domir untuk perempuan. Selanjutnya, untuk penguasaan antum terhadap hiwar ini, silahkan antum kerjakan tugas, yaitu menyalin kembali arti dari hiwar ini yang telah Buya bacakan. Baiklah anak-anak Buya semuanya, kita cukupkan dulu pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Syukron ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.